Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang telah menciptakan kita dan dialah juga yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, yaitu nikmat kesehatan, kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Yang selanjutnya adalah salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena dialah Nabi yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur au ila siratikal mustaqim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dengan NIM 20700122024. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan jurusan Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan pemahaman saya tentang ilmu psikologi. Yang dimana yang ingin pertama saya jelaskan itu adalah konsep dasar psikologi. Ilmu psikologi itu sendiri adalah ilmu yang dimana di dalamnya itu terdapat suatu cara tentang bagaimana cara berpikir dan bagaimana cara berperilaku seseorang, atau yang bisa dikenal dengan atau bisa dikatakan bahwa ilmu psikologi ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau perilaku seseorang. Dan juga ada manfaat dari mempelajari ilmu psikologi ini, yaitu kita dapat dengan mudah untuk lebih memahami sikap orang lain, sehingga jika kita ingin bergaul, kita dapat menyesuaikan diri kita dengan karakter orang tersebut. Yang selanjutnya adalah sejarah psikologi. Jauh sebelum terciptanya ilmu psikologi ini, ada yang dikatakan dengan ilmu filsafat, yang dimana ilmu filsafat itu ilmu filsafat itu sangat kental atau sangat erat kaitannya dengan ilmu psikologi ini. Dikarenakan ilmu psikologi ini dipengaruhi oleh cara berpikir filsafat, sehingga para ahli psikologi pada masa itu juga merupakan para ahli filsafat, dan juga sebaliknya. Namun seiring dengan berkembangnya waktu dan zaman, ilmu psikologi ini mulai memisahkan diri dan berdiri sendiri, sehingga ilmu psikologi ini dapat dibedakan menjadi 3 masa periode perkembangan, yaitu dari periode Yunani, periode pramodern, dan periode modern. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup psikologi. Di dalam ilmu psikologi, ruang lingkup itu terbagi menjadi 2, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Yang dimana psikologi umum ini lebih mengarah untuk mempelajari mengenai kegiatan-kegiatan psikis manusia secara umumnya. Dan adapun psikologi khusus ini lebih mengarah kepada segi-segi dari kekhususan psikis manusia. Dan juga psikologi khusus ini terdiri atas beberapa hal, yaitu psikologi konseling, psikologi eksperimen, psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi kepribadian, psikologi kesehatan, psikologi komunitas, psikologi pendidikan, psikologi organisasi, psikologi lingkungan, dan psikologi lintas budaya. Dan juga ilmu psikologi ini erat kaitannya dengan ilmu-ilmu lain, yaitu seperti ilmu biologi, ilmu pendidikan, ilmu sosiologi, ilmu komunikasi, ilmu politik, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang lainnya yang berkaitan dengan ilmu psikologi ini. Selanjutnya adalah
gejala kognitif. Yang pertama ingin saya jelaskan adalah kognitif itu sendiri, yang dimana kognitif ini merupakan suatu proses dari menyimpan hingga menganalisis, dari menyimpan hingga mengolah atau menggunakan kembali suatu informasi, atau bisa dikatakan dengan proses berpikir. Dan ada pun juga proses mental manusia jika distrukturkan ada 4, yaitu pengolahan, penyimpanan, pengambilan, dan penggunaan kembali suatu pengetahuan. Dan tentunya juga di dalam kognitif ada yang ada yang dinamakan dengan gejala-gejalanya. Dan gejala-gejalanya itu ada 6, yaitu persepsi, bayangan, fantasi, berpikir, ingatan, dan intelijensi. Yang pertama yaitu adalah persepsi. Persepsi ini merupakan suatu proses dari menganalisis, dari menyimpan, menganalisis, atau memecahkan masalah. Yang kedua adalah bayangan, yang dimana bayangan ini merupakan suatu kemampuan untuk menangkap kembali suatu ingatan yang pernah kita lihat atau yang pernah kita amati, sehingga yang kemudian bayangan itu akan tersimpan di dalam ingatan kita, yang dimana kemudian bayangan itu akan tersimpan kembali di dalam ingatan kita secara jelas. Yang ketiga adalah fantasi. Fantasi ini adalah hayalan, yang dimana atau segala sesuatu yang berkaitan dengan fiksi atau tidak nyata. Fantasi ini juga ada di dalam fantasi ini juga merupakan imajinasi yang ada di dalam pikiran masing-masing manusia, yang dimana dapat kita sering temui di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan fantasi ini juga terbagi menjadi 2, yaitu fantasi secara sadar dan fantasi secara tidak sadar. Dan yang keempat adalah berpikir. Berpikir yaitu ketika kita menggunakan akal pikiran kita untuk menciptakan pikiran-pikiran baru atau pikiran-pikiran lain untuk kegiatan kognitif manusia. Dan juga dalam berpikir ini harus dilibatkan dengan beberapa faktor, yaitu gejala jiwa, sensasi memori, dan persepsi. Kemudian adalah ingatan. Ingatan ini adalah suatu kemampuan atau kekuatan, yang dimana kekuatan ini fungsinya untuk menyimpan atau menerima segala hal yang telah pernah kita lihat, atau kita dengar, atau yang diucapkan orang lain kepada kita. Ingatan ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ingatan jangka panjang dan ingatan jangka pendek. Adapun beberapa cara untuk memperkuat ingatan kita, yaitu kita berniat untuk tidak melupakan hal tersebut, melakukan olahraga yang teratur, mengkonsumsi makanan yang baik dan bergizi, sering-sering menghafalkan dan membaca Al-Quran, dan yang paling terpenting itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang selanjutnya dan terakhir adalah intelijensi, yaitu intelijensi ini adalah kecerdasan atau suatu kumpulan kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah gejala afeksi, yang dimana gejala afeksi ini atau yang kita kenal dengan perasaan merupakan suatu kemampuan untuk merasakan sesuatu, yaitu seperti perasaan marah, sedih, bahagia, benci, dan cinta. Afeksi ini juga sangat erat dengan gejala emosi, yang dimana kebutuhannya itu seperti rasa perhatian, rasa kasih sayang, rasa pemahaman, dan rasa tanggung jawab harus terpenuhi di dalam diri masing-masing manusia. Dan yang selanjutnya adalah gejala konasi, yaitu gejala konasi ini merupakan suatu kemauan dari dalam diri manusia itu sendiri,
yang mempengaruhi kejiwaan seseorang, dan terdapat suatu usaha meningkatkan motivasi untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Dan yang selanjutnya adalah psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan ini merupakan suatu bagian dari dalam ilmu psikologi yang paling dasar, yaitu karena psikologi perkembangan ini secara sistematis hanya mempelajari tentang perkembangan perilaku manusia, dan yang dimana terdapat suatu proses-proses atau hal-hal yang mendasari perubahan terjadinya sesuatu di dalam diri manusia itu sendiri, yaitu seperti baik itu secara jasmani, perilaku, maupun mental seseorang selama hidupnya. Dan adapun tahapan awal perkembangan psikologi pada diri seseorang yaitu dimulai dari masa konsepsi hingga masa dewasa. Yang dimana masa ini dimulai dari masa ini akan dilalui oleh setiap orang dari dalam kandungan hingga 9 bulan. Kemudian masa bayi baru lahir, dan kemudian masuk ke masa bayi 0 sampai 2 tahun. Kemudian masa awal kanak-kanak yaitu masa 2 sampai 6 tahun, yang kemudian masuk ke masa akhir kanak-kanak yaitu pada masa 2 sampai 6 tahun. Kemudian masuk ke masa akhir kanak-kanak yaitu masa 6 sampai 12 tahun. Ini kemudian masuk ke kemudian masuk ke masa remaja yaitu pada usia 12 sampai 18 atau 19 tahun. Kemudian masuk ke masa dewasa yaitu 20 sampai 40 tahun, dan kemudian masa madiyah yaitu masa 40 sampai 60 tahun. Dan yang kemudian menjelang akhir tahapan perkembangan atau yang kita kenal dengan masa lansia, yaitu dari masa 60 tahun sampai hingga wafatnya seseorang. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pemahaman saya mengenai ilmu psikologi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq wal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.